bagaimana di rumah? Alhamdulillah sehat semua ya. Kalau begitu kalian sudah siap mengikuti kegiatan tengah semester kali ini. Kebetulan kegiatan tengah semester kali ini bertemakan wisata religi di sekitar Surabaya. Mana saja yang akan kita kunjungi? Pertama, kita akan mengunjungi dan berziarah ke makamnya Mbah Karomah dan Mbah Yusuf yang ada di Pisari. Setelah itu kita akan melanjutkan lagi berwisata religi di makamnya Sunan Bungkul. Sekalian kita belajar sejarah di situ. Sunan Bungkul adalah seorang petinggi kerajaan Majapahit di masanya Raja Brawijaya. Dan yang terakhir, kita akan mengunjungi dan belajar sejarah di makamnya Sunan Ampel. Sudah siapkah mengikuti wisata religi kali ini? Ayo kita ikuti perjalanan wisata religi kali ini. Jangan lupa doa dulu, doa naik kendaraan ya. Doa naik kendaraan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Artinya, Maha suci Allah yang telah menundukkan untuk kami kendaraan ini, padahal sebelumnya kami tidak mampu untuk menguasainya, dan hanya kepadamulah kami akan kembali. Dalam perjalanan wisata religi kali ini, kita juga akan mempelajari tema 5, yaitu wirausaha. Kali ini kita akan mempelajari SPDB tentang reklame, kemudian PPKN, yaitu menemukan keberagaman ekonomi di sekitar kita. Dan pelajaran matematika, yaitu mengenal berbagai bentuk bangun rumah. Selama perjalanan kita akan menemukan berbagai macam jenis dan bentuk reklame. Namun sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan reklame. Reklame adalah selanjutnya apa sih tujuan reklame itu? Reklame bertujuan untuk menginformasikan, meyakinkan, mengingatkan, dan menawarkan suatu barang, jasa, kegiatan, atau pesan-pesan tertentu. Anak-anak, selama perjalanan kita akan menemukan berbagai jenis reklame berdasarkan bentuk dan fungsinya. Seperti apa? Kita akan melihat ada baliho, ada billboard, ada poster, ada juga brosur. Selain itu ada yang namanya spanduk, ada juga booklet, dan leaflet. Selain itu juga ada yang namanya banner. Yang terakhir kita juga bisa menemukan reklame modern yang namanya Megatron. Yuk, tetap ikuti perjalanan wisata religi kita selanjutnya.
Doa ziarah kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ahlad diyari minal mu'minina wal muslimin wa inna insya'allahu bikum lahiquna nas'alullaha lana walakumul afiyah. Artinya, keselamatan semoga tetap tercurahkan kepada para penghuni kubur dari golongan orang-orang mukmin dan orang-orang muslim. Dan sesungguhnya, insya Allah kami akan menyusul kalian. Kami memohon kepada Allah keselamatan untuk kami dan untuk kalian semua. Hadis riwayat Ibnu Majah. Mbah Karomah ialah keturunan kerajaan Majapahit. Beliau memiliki perilaku sangat kelenting atau lincah. Mbah Karomah wafat pada tahun 1666. Beliau memiliki macan putih dan 3 jaran himar. Setiap Jumat Legi, makam Mbah Karomah dibuka untuk para peziarah. Haul makam Mbah Karomah dilaksanakan pada bulan Sya'ban. Mbah Yusuf ialah seorang perjaka yang berasal dari Kutisari, Surabaya. Punden Joko Kuti yang terdapat di Kutisari Rungkut itu merupakan bagian dari cikal bakal Surabaya di zaman Majapahit. Saat pertama kali membangun pemukiman yang kemudian bernama Kutisari, Joko Kuti sering mendapat gangguan dari wanita jadi-jadian bernama Sri Sundoro yang mempunyai pasukan hantu. Dalam adu kesaktian dengan Joko Kuti, akhirnya Sri Sundoro yang berubah menjadi babi atau celeng tewas. Tempat itu kemudian diberi nama sebagai Celeng Serenggi, sedangkan tempat pemakaman massal pasukan hantu itu disebut Kramat Complong. Baik anak-anak, masih mengikuti kegiatan KTS kali ini? Sekarang Bu Iwin akan menjelaskan sifat-sifat wujud benda yang ada di wisata religi. Baik, masih ingat sifat-sifat wujud benda? Sebelum sifat-sifat wujud benda, Bu Iwin ingin mengingatkan bahwa wujud benda itu ada 3 ya. Ada yang masih ingat apa saja? Ya, baik. Wujud benda gas, kemudian padat dan cair. Nah, ada yang ingat sifat-sifat wujud benda itu seperti apa? Baik, Bu Iwin jelaskan ya jika kalian belum mengingat atau belum memahami. Yang pertama, sifat-sifat wujud benda padat. Nah, sifat-sifat wujud benda padat yang pertama yaitu bentuk dan besarnya tetap. Dan yang kedua, mempunyai ruangan. Nah, itu ya, ada 2, Bu Iwin jelaskan 2 saja. Yang lainnya kalian belajar sendiri. Anak-anak, sekarang Bu Iwin akan menjelaskan sifat wujud benda gas. Yang pertama yaitu mengisi ruang yang ditempatinya. Dan yang kedua, bentuknya tidak tetap. Baik anak-anak, untuk yang ketiga yaitu sifat wujud benda cair. Yang pertama yaitu bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempatnya. Dan yang kedua, volumenya tetap. Dan ketika Bu Iwin jalan-jalan di wisata religi, Bu Iwin sangat haus sekali anak-anak. Kemudian Bu Iwin meminum aqua gelas. Ya, baik anak-anak, sekarang perhatikan aqua gelas ini. Di dalamnya ini ada apa? Coba tebak. Betul sekali, air. Baik anak-anak, air ini merupakan wujud benda apa? Cair, padat, atau gas? Iya, betul sekali, cair ya anak-anak. Baik. Anak, coba kalian perhatikan video KTS kali ini ya. Temukan contoh wujud benda padat, cair, dan gas ya.
Bungkul itu ada yang menyebut apa? Ada yang menyebut segmen. Ya. Beliau ini zamannya Brawijaya seniman. Beliau ini keahliannya sebagai empu pembuat pusaka. Oh. Beliau datang ke sini ini bertiga. Oh, siapa aja itu Pak? Mbak Ageng Bungkul, Mbak Korima, terus Mbak Hurohiro. Nah, Mbak Ageng Bungkul sendiri keahliannya pusaka. Ya. Mbak Korima ahli senter kiblat. Terus Mbak Hurohiro itu kebetulan keahliannya itu adalah pertanian. Itu makamnya yang Mbak Hurohiro itu makamnya di mana? Di Kampung Seng, di Polsek. Oh. Kampung Seng itu tempatnya Mbak Hurohiro. Itu beliau. Makanya ada yang mengatakan bahwa Mbak Korima ini mertuanya Sunan Ngampel, bukan Mbak Bungkul ini sebagai mertua, bukan, tapi untuk menghindari distorsi karena ada semacam ikatan perkawinan antara putrinya Mbak Ageng Bungkul dinikahi sama Sunan Ampel. Sunan Giri. Oh. Makanya anaknya itu Sunan Prampel itu. Untuk peninggalannya sendiri masjid itu Pak? Bukan, Mbak Ageng Bungkul hanya meninggalkan pusaka atau tata tombak atau dan lain-lainnya itu dimakamkan di dalam. Di tanah. Iya, kebetulan kan saya di sini kan sudah mulai pendahulu kita itu mulai 1930 Ya. sampai 1917 itu mbak saya. Nah, di situ ada yang namanya tonggak apa ya, di dalam dimakamkan, dikubur. Tepatnya di mana itu Pak? Tepatnya di dalam itu hijau itu kan makamnya Gus Toha. Iya, terus? Makam itu apa? Iya. Yang kan orang-orang pakai putih loh. Iya. Nah, itu kan hijau. Heeh. Nah, di atasnya itu ada makam 1, 2, tengahnya ada kayak piramid. Iya. Ya itu Tempat makam. Iya. makam pusaka. Iya. Terus yang makam di sebelah sini itu makam apa? Ada yang namanya makamnya yang mana ya? Yang ini? dari Dersemo itu. Ya. Itu bahasa Iban itu. Oh. Bagendar bahasa Iban. Makamnya Sayyid Iskandar. Gendar ya, kayak Sayyid Gendar bahasa Iban. Hah? Itu kan pendopo. Iya. Terus kuburannya sendiri di mana Pak? Makamnya Mbak Gendar. Iya. Ada. Di dalam sini. Iya. Mbak Gendar itu kan zamannya Londo kan ontang-ontangnya wong Jawa. Maksudnya ini seperti siapa? Ini dia mempunyai apa? Ilmu rawa rontek. Apa itu Pak? Jadi kalau beliau ini dibunuh itu, kalau disandingkan lagi itu hidup lagi. Jadi ini Nyambung. terus kepala ini di sana Jakarta. Loh. Loh kan dia sakti. Dia kan mempunyai ilmu rawa rontek. Kuburannya kok ada? Ya. Kuburannya di mana ya Pak ya? Jadi Di iya, enggak ada. Di sebelah mana ya Pak ya? Kalau boleh tahu. Ini aja yang di luar aja tak tunjukkan ya. Oh gitu ya. Nah ini saya baru tahu ke sini Pak. Biasanya saya kan Bungkul ya cuma ke situ, nggak pernah ke sini. Bisa diceritakan untuk Kalau saya hanya sedikit cerita itu zamannya Belanda aja. Leone ini kan tumbuh ke bawah, leher. Oh alah, ini berarti badannya Iya, tapi kalau di sini hidup lagi. kalau disatukan. Iya, zamannya Belanda. Ini kaki. Ini ke bawah ya. Iya. Nah ini yang atas. Yang atas. Kepalanya di bawah. Nah, di sini
Ibu akan menjelaskan sedikit tentang hidup rukun di wisata religi Sunan Ampel. Wilayah Sunan Ampel terdapat berbagai macam suku dan budaya. Ada suku Jawa dan suku Madura, serta terdapat kebudayaan Arab dan India. Tetapi dengan perbedaan suku dan budaya, mereka hidup saling menghormati dan bekerja sama seperti yang ada di video berikut ini. Sunan Ampel hanyalah julukan. Sunan adalah gelar kewalian dari kata dalam bahasa Jawa susuhanan yang artinya dijunjung tinggi. Sedangkan Ampel adalah nama daerah tempat tinggalnya, yaitu Ampel Denta atau Ampel Gading. Sekarang terletak di Kelurahan Ampel, Kecamatan Semampir, Kota Madia, Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Nama sebenarnya dari Sunan Ampel adalah Raden Rahmat. Lahir dan wafatnya kurang lebih tahun 1401 sampai 1481 Masehi. Ayahnya bernama Maulana Malik Ibrahim atau yang terkenal dengan sebutan Sunan Gresik. Maulana Malik Ibrahim atau Ibrahim Asmarakandi adalah seorang keturunan Arab yang silsilahnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga Sunan Ampel adalah keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Sedangkan ibunya bernama Dewi Chandra Wulan, seorang putri keturunan Raja Kerajaan Campa, kakak dari Diah Darawati, istri Raja Majapahit Prabu Brawijaya V. Sehingga dari sisi ibu, Sunan Ampel adalah keponakan ipar dari Raja Majapahit. Raden Rahmat datang ke Kerajaan Majapahit di Pulau Jawa sekitar tahun 1443 dengan maksud dan tujuan: 1. Menyebarkan ajaran agama Islam atas persetujuan Raja Majapahit. Pada awalnya, Raja meminta agar Raden Rahmat mendidik moral para bangsawan dan kaula Majapahit yang waktu itu dilanda kekacauan dan kerusakan moral. Setelah itu, banyak juga rakyat jelata yang menjadi murid di pesantren yang didirikan Raden Rahmat di Ampel Denta tersebut. 2. Menjenguk bibinya yang menjadi permaisuri Raja Majapahit. Dan yang ketiga, mengungsi karena kerajaan Campa diruntuhkan oleh kerajaan Vietnam. Ajaran dan peninggalan Sunan Ampel. Sunan Ampel diminta atau setidaknya disetujui untuk berdakwah pada kalangan bangsawan dan abdi kerajaan Majapahit adalah agar memperbaiki moral, di mana saat itu banyak terjadi kerusakan moral di kalangan istana, juga pada rakyat jelata seperti minum minuman keras, berjudi, memakai candu, main perempuan, dan sebagainya. Ajaran Sunan Ampel yang terkenal sampai sekarang tentang hidup bermoral dan bermartabat, di antaranya falsafah hidup atau prinsip hidup Moh Limo. Artinya tidak mau 5 hal. Moh Limo itu terdiri atas: 1. Moh main, yang artinya tidak mau berjudi. 2. Moh ngombe, artinya tidak mau minum minuman keras. 3. Moh maling, artinya tidak mau mencuri. 4. Moh madat, artinya tidak mau menghisap candu. Dan yang terakhir adalah moh madon, artinya tidak mau main perempuan, melacur atau berzina. Peninggalan Sunan Ampel yang masih bisa kita saksikan sampai sekarang, di antaranya Masjid Rahmat di daerah Kembang Kuning, Surabaya. Dalam perjalanan dari pusat kerajaan Majapahit menuju ke Ampel Denta, Raden Rahmat sempat singgah beberapa hari di daerah Kembang Kuning. Di sana, Raden Rahmat berdakwah dan sempat mendirikan langgar sebagai tempat ibadah. Langgar itu sekarang telah dipugar menjadi masjid besar bernama Masjid Rahmat. Banyak kalangan menafsirkan Raden Rahmat meneladani Nabi Muhammad saat hijrah. Sebelum memasuki Madinah, sempat singgah di suatu tempat dan mendirikan rumah ibadah yang dikenal dengan Masjid Quba.
Masjid lain peninggalan Sunan Ampel tentu saja Masjid Ampel itu sendiri yang dibangun oleh Sunan Ampel sendiri beserta pengikut-pengikutnya seperti Mbah Soleh dan Mbah Son Haji. Masjid seluas 120 meter kali 180 meter dengan arsitektur perpaduan Jawa, Cina, dan Arab itu dibangun sekitar tahun 1421 Masehi. Masjid dengan 16 tiang penyangga kayu jati setinggi 17 meter ini memiliki pintu sebanyak 48 buah yang diyakini terbuat dari kayu-kayu yang masih asli peninggalan Sunan Ampel. Peninggalan lainnya Sunan Ampel yang juga masih bisa kita saksikan sampai sekarang yaitu sumur. Sumur sudah menjadi kebutuhan pokok kehidupan suatu penduduk yang menetap di suatu daerah. Demikian halnya Sunan Ampel beserta pengikutnya yang tinggal menetap di daerah Ampel Denta, menggali sumur untuk keperluan hidup dan untuk kebutuhan beribadah. Sampai sekarang masih ada sebuah sumur yang diyakini digali oleh Sunan Ampel sendiri beserta pengikutnya, yang sekarang posisinya berada di dalam masjid karena masjid mengalami perluasan. Makam Sunan Ampel terletak di sebelah kanan depan masjid. Makam Sunan Ampel ini memiliki keunikan dibandingkan dengan makam-makam Sunan Wali yang lain, yaitu tidak terdapatnya cungkup atau penutup atau bangunan di atasnya, hanya dikelilingi pagar pembatas. Tidak adanya cungkup ini disebut-sebut sebagai permintaan Sunan Ampel sendiri sebelum meninggal, sebagai simbol kesederhanaan dan sikap merakyat dari Sunan Ampel semasa hidupnya. Sesepuh pengurus makam Sunan Ampel menuturkan, pernah suatu hari oleh generasi-generasi sesudahnya, makam itu dibuatkan cungkup sebagai rasa penghormatan terhadap Sunan Ampel. Namun, tidak lama ada kejadian alam berupa angin kencang yang meniup menerbangkan cungkup tersebut hingga hilang entah kemana. Kejadian ini semakin meneguhkan keyakinan penduduk setempat bahwa Sunan Ampel sendiri yang menghendaki makamnya tanpa penutup apapun. Selain makam Sunan Ampel, di daerah tersebut juga terdapat makam-makam pengikut Sunan Ampel lainnya. Di antaranya adalah makam Mbah Son Haji atau yang lebih dikenal dengan julukan Mbah Bolong. Sebutan tersebut dikarenakan suatu kisah keistimewaan Mbah Son Haji yang mampu membuat lubang atau bolong yang apabila diintip dari lubang itu yang terlihat adalah Ka'bah di Mekah, sebagai pertanda bahwa arah kiblat Masjid Ampel itu sudah lurus dengan Ka'bah yang ada di Mekah, Arab Saudi. Selain makam Mbah Bolong, ada juga makam Mbah Soleh yang terletak di sebelah timur masjid. Yang unik dari Mbah Soleh ini, makamnya ada 9. Kisah 9 makam ini dikarenakan Mbah Soleh ini dikisahkan mati dan hidup lagi sampai 9 kali. Karenanya makamnya ada 9. Nah, anak-anak, kalian tadi sudah menyimak video sebelumnya dan pasti sudah menemukan contoh wujud benda padat, cair, dan juga gas. Salah satu contohnya yaitu air. Air merupakan kebutuhan pokok manusia yang harus dipenuhi dan tidak bisa ditunda. Untuk memperoleh kebutuhan pokok tersebut diperlukan uang. Sedangkan untuk memperoleh uang, seseorang harus bekerja. Ada beberapa macam jenis pekerjaan yang ditekuni oleh seseorang. Dan ada pekerjaan yang menghasilkan barang, ada pekerjaan yang menghasilkan jasa,
Beberapa pekerjaan juga sangat berhubungan dengan tempat mereka berada. Nah, seperti di video wisata religi berikut ini. Sejarah kurma Ajwa. Kata Ajwa diambil dari nama anak Salman Al-Farisi, orang Nasrani yang akhirnya masuk Islam. Dia mewakafkan lahan kurmanya untuk perjuangan Islam. Untuk mengenang jasa-jasanya itu, Rasulullah akhirnya menanamkan kurma yang dimakannya saat berbuka puasa sebagai kurma Ajwa. Kurma tersebut ditanam sendiri sebanyak 100 buah di tanah bersebelahan dengan Masjid Qubah Madinah. Saat itulah asal muasal kurma itu disebut kurma Ajwa dan juga kurma Nabi. Walaupun kurma Ajwa sudah ditanam sejak dahulu kala, tapi pohon kurma yang ditanam Rasulullah SAW masih ada sampai sekarang. Saat ini pohon kurma tersebut telah berusia sekitar 14 abad dan harga kurma Ajwa ini lebih mahal dibanding kurma jenis lain. Karakteristik kurma Ajwa memiliki tampilan berwarna hitam, berukuran lebih kecil, bentuknya agak bulat, daging buahnya tebal dan lembut. Kurma Ajwa memiliki rasa yang sedikit berbeda dari kurma pada umumnya. Berbeda dan banyak khasiat untuk kesehatan yang mengandung vitamin A dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh seperti kalium, magnesium, natrium, kalsium, fosfor, dan zat besi. Kebiasaan Nabi Muhammad SAW jika berbuka puasa adalah memakan buah kurma. Beliau menganjurkan untuk mengkonsumsi kurma Ajwa sebanyak 7 butir setiap hari karena diyakini dapat menangkal sihir dan racun serta menambah keberkahan seperti dalam hadis yang dikatakan oleh Bukhari berikut. Barang siapa yang makan pagi dengan 7 butir kurma Ajwa, maka tidak akan mencelakainya racun dan sihir di hari itu. Hadis riwayat Bukhari. Dalam kurma Ajwa terdapat kandungan yaitu serat 12 gram, gula 88 gram, protein 4 gram, kalsium 40 mg, zat besi 2,2 mg, magnesium 64 mg, fosfor 80 mg, kalium 1180 mg, zinc 0,6 mg, vitamin B1 0,1 mg, vitamin B2 0,1 mg, vitamin B3 4 mg, vitamin B6 0,3 mg. Anjuran untuk mengkonsumsi kurma Ajwa bukanlah tanpa alasan. Selain menangkal sihir dan juga racun, berbagai nutrisi yang terkandung dalam kurma Ajwa pastinya bermanfaat dalam menjaga kesehatan, seperti mencegah anemia, menjaga kesehatan sistem pencernaan, gigi, tulang, dan sangat baik jika dikonsumsi oleh ibu hamil. Indonesia coklat ya harganya juga Anak murid Aida, oke? Sorry,
An askari hada dikai nahnu ila Makkah Mukarramah. Oh, tapi ada tapi ini sholat dzikri ilallah. Ada wakil lapor. Nah, sholat ada lapor. Ada kamera. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kalian sudah mengikuti serangkaian kegiatan tengah semester kali ini dengan tema wisata religi di sekitar Surabaya. Dengan harapan semoga kalian bisa memetik hikmah dari perjalanan ziarah kita kali ini. Dan satu lagi, semoga kita selalu mendapatkan keberkahan dari wali Allah yang kita kunjungi. Jangan lupa tugasnya ya, yang akan di-share oleh guru kelas masing-masing di grup WA kelas. Sampai jumpa. Wassalamualaikum.